Halo semuanya, selamat datang di bedah materi kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebongkar abis sebuah cetak biru. Ini bukan skema cepat kaya yang muluk-muluk ya, tapi sebuah framework super realistis. Bener-bener berdasar hitungan matematika. Buat ngebangun penghasilan 10 juta rupiah per bulan, dan ya ini dimulai bener-bener dari nol. Kita bakal ngubah total cara kita ngelihat yang namanya value dan kerja keras. Yuk langsung aja kita mulai. Oke, mari kita mulai dari realitas yang agak keras di lapangan. Coba bayangin, saat ini tuh lebih dari 20%, tepatnya 20,31% dari Gen Z di Indonesia lagi terjebak di sebuah siklus yang lumayan berat. Angka 20% ini bukan sekedar statistik loh, ini mewakili hampir 9,9 juta anak muda yang sekarang lagi kebingungan, nggak punya kejelasan arah karir atau pendidikan. Gila kan jumlahnya? Kalau diistilahkan, status mereka ini masuk ke kategori NEET alias Not in Education, Employment, or Training. Sederhananya nih, hampir 10 juta anak muda ini tuh lagi nggak sekolah, nggak kerja, dan nggak lagi ikut pelatihan atau magang apapun. Nah, fakta ini tuh ngasih lihat dengan sangat jelas kalau jalur tradisional yang katanya sekolah rajin, lulus, terus otomatis dapat kerja, itu sebenarnya udah mulai rusak. Apalagi buat Gen Z. Mereka benar-benar terjebak dan pastinya butuh jalan keluar yang beda dari biasanya. Masuk ke bagian pertama, redefinisi nilai. Kenapa dunia ini cuma peduli sama hasil? Ada satu kutipan yang ngenak banget nih. Dunia nggak peduli apakah kamu kerja 10 atau 100 jam, dunia itu cuma peduli sama hasilnya. Kutipan ini tuh ibaratnya mukul telak banget ya. Ini kebenaran yang emang belak-belakan. Ngebayar uang dengan uang alias kerja per jam itu sebenarnya jebakan teman-teman. Kenapa? Karena pasar pada akhirnya cuma ngehargain hasil akhir, bukan seberapa capek atau seberapa kurang tidurnya kamu. Kalau kamu kerja 100 jam tapi nggak ngehasilin apa-apa yang ngasih impact, ya nggak bakal dihargain. Kamu baru dapat reward pas kamu bisa ngasih sesuatu yang benar-benar bernilai. Terus pertanyaannya, gimana dong caranya kita bisa ngasih value atau nilai itu? Nah, disinilah konsep the value trilemma atau trilema nilai ini main. Intinya ada 3 hal, waktu yang lebih cepat, harga yang lebih murah, dan kualitas yang lebih baik. Jujur aja, ngasih ketiga-tiganya sekaligus itu hampir mustahil. Tapi rahasianya begini, kamu cukup pilih setidaknya 2 aja dari 3 metrik ini. Dan saya jamin skill atau produk kamu pasti bakal laku keras di pasaran. Misalnya, kamu bisa nawarin jasa yang pengerjaannya cepet banget dan harganya murah. Atau harganya murah tapi kualitasnya premium. Pilih 2 aja dan kamu udah menang. Setelah kita paham soal value, sekarang kita harus milih model skill kita. Ada yang namanya skill by hour, alias skill yang dibayar per jam. Ini tuh level paling bawah. Soalnya batas penghasilan kamu bakal mentok di jumlah jam dalam sehari. Kalau kamu kerja 8 jam sehari, ya bayaran kamu mentok di 8 jam itu. Coba bandingin sama skill by value. Di sini, kamu dibayar berdasarkan hasil akhir. Biar gampang, bayangin ada tumpukan kotak gede banget. Orang pertama mindahin kotak-kotak itu butuh waktu 5 jam. Dan dia dibayar per jam. Tapi orang kedua bawa truk gede dan kelar mindahin kotaknya cuma dalam 5 menit. Nah, orang kedua ini bakal dibayar mahal karena hasil kerjanya, bukan karena waktu 5 menitnya itu. Model kedua ini jauh lebih bernilai dan yang paling penting bisa diskalakan tanpa batas. Lanjut ke bagian kedua, kekuatan daya ungkit. Gimana caranya menskalakan value kamu? Daya ungkit atau leverage itu ada 4 macam. Modal, tenaga kerja, kode, dan media. Modal itu maksudnya pakai uang buat beli waktu, sedangkan tenaga kerja yang ngegaji orang buat ngerjain tugas kita. Masalahnya buat Gen Z yang mungkin baru banget merintis, opsi modal sama tenaga kerja ini bisa langsung kita coret aja. Boro-boro mau ngegaji orang kan? Jadi kita bakal fokus 100% ke 2 opsi terakhir. Kode, kayak bikin software atau website, dan media, contohnya konten di media sosial. Inilah senjata utama kita, daya ungkit tanpa batas yang bisa kita akses, bahkan secara gratis. Masuk ke bagian ketiga, cetak biru barista, penerapan framework di dunia nyata. Bayangin titik awalnya kayak gini, ada seorang barista, dan dia lagi bener-bener terjebak. Dia lagi nukerin waktu fisiknya, skill racik kopinya, dan mungkin pegel-pegel di punggungnya karena harus berdiri seharian, cuma buat dapat bayaran flat yang nggak bisa naik pesat. Taruhlah gajinya Rp50.000 per jam. Kalau dia pengen dapat uang lebih banyak, ya dia harus kerja lebih lama. Padahal, waktu dan tenaganya kan terbatas banget, dan pastinya itu bakal ngorbanin kesehatan juga.
Terus, si barista ini mutusin buat pivot alias puter haluan pakai framework yang kita bahas tadi. Pertama, pas lagi bikin kopi, dia sekalian ngerekam vlog kesehariannya atau tutorial ngeracik kopi. Nah, ini namanya media. Kedua, dia nulis semua pengalaman dan resep rahasianya jadi sebuah e-book. Ini adalah value-nya. Ketiga, dia pakai platform online buat jualan e-book itu, dan ini adalah kodenya. Secara ajaib, skill bikin kopi yang tadinya dihargai per jam, sekarang disulap jadi produk digital seharga Rp50.000. Dan gilanya lagi, produk ini bisa terjual berkali-kali lipat tanpa dia harus capek-capek ngeduh kopi di tokonya. Masuk ke bagian keempat, rekayasa balik matematika dari 10 juta rupiah. Sekarang coba kita fokus ke angka ini, 10 juta rupiah. Ini dia target bulanan utama kita. Buat teman-teman yang mulai benar-benar dari nol, mungkin ngerasa, wah gede banget, jauh banget nih. Tapi tenang aja, mari kita bedah angka ini pakai hitung-hitungan matematika yang super logis dan masuk akal. Caranya, kita kerja mundur. Kalau targetnya 10 juta rupiah dan harga e-book si barista tadi 50.000, artinya kamu cuma perlu ngejual 200 e-book. Beneran, cuma 200 penjualan. Pertanyaannya, gimana dapat 200 pembeli ini? Oke, asumsikan conversion rate atau tingkat konversi website kamu itu realistis banget. Taruhlah 5%. Berarti kamu cuma butuh sekitar 4.000 orang buat mampir ke website kamu. Dari 4.000 pengunjung itu, 5%-nya alias 200 orang tadi bakal beli e-book kamu. Make sense kan? Nah, terus gimana caranya datengin 4.000 orang ke website itu? Kalau kita asumsikan click-through rate atau rasio klik dari penonton konten kamu itu 10% aja, berarti kamu butuh total sekitar 40.000 views di video kamu. Dan kalau rata-rata satu video kamu dapat 1.000 views, secara matematika kamu cuma butuh bikin sekitar 40 video. Sesimpel itu. Perhitungan barusan itu ngasih lihat satu hal yang brilian banget. Sebuah target finansial yang kelihatan gede dan bikin ngeri di awal, ternyata ujung-ujungnya nyusut dan bermuara ke satu hal, input harian kamu. Jadi solusinya tuh bukan pusing mikirin gimana dapat 10 jutanya, tapi fokus aja ke pekerjaan dasarnya, yaitu bikin 40 konten. Input konsisten inilah yang secara otomatis bakal ngendaliin hasil akhir kamu nanti. Jadi, buat ngerangkum semua inti bedah materi kita kali ini, inilah formula pamungkasnya. Skill ditambah dengan leverage sama dengan uang. Menguasai skill yang bisa mecahin masalah atau ngasih value tinggi, yang dibayar dari hasilnya, bukan dari jam kerjanya, itu adalah langkah pertama mutlak. Terus, pakai kode dan media buat nyebarin value itu secara masif. Ini benar-benar satu-satunya jalan keluar yang paling masuk akal buat lepas dari jebakan kerja per jam. Sekarang kamu udah pegang senjatanya. Di era digital ini, yang namanya kode dan media itu udah ada di ujung jari kita. Dan itu semua gratis. Jadi pertanyaannya sekarang bukan lagi bisa atau enggak, tapi apa yang bakal mulai kamu ciptain hari ini. Udah waktunya berhenti nukerin jam hidup kamu dengan bayaran flat yang cuma ngebatasin potensi kamu. Temuin skill kamu, bangun daya ungkitnya, dan mulailah bikin input itu sekarang juga. Makasih banget udah ngikutin bedah materi kali ini bareng kita, dan sampai jumpa di pembahasan seru kita berikutnya.